kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah. Diriwayatkan dalam Sunan Abu Dawud dari Utsman bin Affan, ia berkata, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza faragha min dafnil mayyit waqafa alaihi faqal istaghfiru li akhikum wasalu lahu tathbit fa innahu al-ana yus'al. Nabi sallallahu alaihi wasallam jika selesai menguburkan seseorang, kata Utsman, Nabi sallallahu alaihi wasallam jika selesai menguburkan mayit, beliau berdiri di samping kuburnya. Kalau beliau selesai menguburkan mayit, dikubur, beliau berdiri di samping kuburnya, lalu berkata kepada para sahabatnya, mohon ampunlah kepada Allah untuk saudara kalian ini. Mohon ampunlah kepada Allah untuk saudara kalian ini, dan berdoalah kepadanya agar meneguhkannya, karena sesungguhnya sekarang ini ia sedang ditanya. Inilah hadirin kebiasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jika beliau menguburkan mayit. Setelah menguburkan mayit, beliau berdiri di hadapan para sahabatnya, lalu mengingatkan mereka agar berdoa kepada Allah supaya si mayit ini diampuni oleh Allah dan diberi keteguhan di dalam kubur. Kenapa? Karena dia sedang ditanya. Ditanya apa? Ditanya oleh dua malaikat. Hadirin, hamba-hamba Allah yang semoga dimuliakan oleh Allah. Dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Di antaranya pertama, mayit bisa mendapatkan manfaat dari doa orang yang masih hidup. Mayit bisa mendapatkan manfaat dari doa orang yang masih hidup. Artinya, tatkala kita berdoa kepada Allah untuk si mayit, doa ini akan sampai kepada mayit. Sampai kepada mayit. Disebutkan dalam Musnad Ahmad dari Abu Darda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'watul mar'il muslimi li akhihi bi dhahril ghaib mustajabah 'inda ra'sihi malakun muwakkal kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malakul muwakkalu bih amin walaka bimitsl. Doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya itu mustajab, dikabulkan oleh Allah. Doa seorang muslim untuk saudaranya seiman tanpa sepengetahuannya itu mustajab, dikabulkan oleh Allah. Artinya ketika kita berdoa, ya Allah berilah rezeki fulan, si fulannya tidak ada di hadapan kita, maka ini mustajab, akan dikabulkan oleh Allah. Jadi kata Nabi, doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya ini mustajab, dikabulkan oleh Allah. Di sisi kepalanya, di dekat kepalanya ada malaikat yang diutus oleh Allah. Setiap kali ia mendoakan saudaranya untuk mendapatkan kebaikan, maka malaikat yang ada di sisi kepalanya itu akan berkata, amin, semoga kamu juga mendapatkan apa yang engkau mintakan untuk saudaramu. Ini keutamaan mendoakan saudara kita yang tidak ada di hadapan kita. Setiap kali kita mendoakannya, maka malaikat akan berkata, amin, semoga engkau pun mendapatkan seperti doa yang kau panjatkan untuk saudaramu. Artinya hadirin, ketika kita berdoa, misalkan, ya Allah, berilah rezeki si fulan muslim, maka malaikat akan berkata, amin, semoga engkau pun dapat rezeki. Ketika kita mendoakan, ya Allah, berilah ampunan kepada si fulan, maka malaikat akan berkata, amin, semoga engkau pun dapat keampunan. Ini menunjukkan keutamaan orang yang mendoakan saudaranya seiman, baik yang hidup maupun yang sudah meninggal. Itu faedah pertama. Lalu faedah kedua yang bisa kita petik dari hadis tadi, hadis tadi menunjukkan adanya pertanyaan dalam kubur. Siapapun yang masuk ke dalam kubur, maka mesti akan mendapatkan pertanyaan dari dua malaikat, Munkar dan Nakir.
pasti akan ditanya oleh dua malaikat Munkar dan Nakir, dan pertanyaannya itu langsung diajukan setelah si mayit dikuburkan, tanpa menunggu waktu lama, tanpa menunggu waktu hari, bulan, minggu, tahun, tidak, langsung ketika sudah dikuburkan, datanglah dua malaikat menanyakan, membawa pertanyaan dan menanyakan kepadanya. Makanya disebutkan dalam Sahih Bukhari dari Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-'abdu idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla wa dhahaba ashabuh hatta innahu la yasma'u qur'ani 'alihim atahu malakan." Seorang hamba jika sudah diletakkan di dalam kuburnya, lalu pergilah teman-temannya berpaling dari kubur hingga dia mendengar suara langkah sendal mereka. Baru saja dia mendengar suara langkah sendal sahabatnya pergi dari kubur, datanglah dua malaikat lalu mengajukan pertanyaan kepadanya, pertanyaan yang mencekam. Maka persiapkanlah diri kita untuk menghadapi pertanyaan dari malaikat. Lalu hadirin, hamba-hamba Allah yang semoga dimuliakan oleh Allah, faedah berikutnya yang bisa kita petik dari hadis tadi, hadis dalam Sunan Abu Daud tadi. Hadis tadi menunjukkan bahwasanya mayit hidup di alam kubur. Mereka hidup di dalam kubur. Orang yang sudah meninggal, orang-orang yang sudah meninggal hidup di dalam kubur mereka. Namun mereka hidup di alam kubur, alam barzakh, bukan alam dunia. Sudah terputus hubungan kita dengan mereka. Dan perlu kita ketahui, ketika kita masuk ke dalam kubur, kita akan mendapatkan hasil apa yang selama ini kita lakukan di dunia. Kalau selama ini di dunia kita selalu menaati Allah, maka kita akan merasakan nikmat kubur. Sebaliknya, kalau kita selalu durhaka kepada Allah, maka kita akan merasakan siksa kubur. Maka jangan main-main dengan siksa kubur. Ketika kita masuk ke dalam kubur, kita semua akan merasakan kubur gelap, senyap, dan sempit. Tidak ada yang selamat dari itu kecuali orang yang bertakwa kepadanya. Maka yang disebutkan dalam Sunan Tirmidzi dari Hani Maula Utsman, dia berkata, "Kana Utsman idza faragha idza waqafa 'ala qabr baka hatta yabulla lihyatah. Faqila lahu tudhkarul jannatu wan nar fatabki fala tabki wa tabki min hadha." Jadi kata Hani maulanya Utsman ini jika berdiri di atas kubur, jadi jika dia mungkin ziarah kubur atau dia baru menguburkan seseorang, dia berdiri di samping kubur. Jika dia berdiri di samping kubur, dia nangis dan nangis sampai basah jenggotnya. Bayangkan, tangisannya tidak sebentar, berarti panjang, sampai basah jenggotnya. Maka ada yang bertanya kepadanya, disebutkan surga dan neraka, engkau tidak menangis. Engkau disebutkan tentang nikmat surga, dahsyatnya siksa neraka, engkau tidak nangis. Tetapi engkau justru nangis ketika ingat kubur, tentang alam kubur. Bagaimana ini? Artinya heran, orang-orang heran. Ketika disebutkan surga neraka dia tidak nangis. Tetapi ketika disebutkan tentang kubur, teringat dengan alam kubur, dia menangis. Kenapa? Maka Utsman pun menyebutkan alasannya. Innal qabra awwalu manzilin min manazil akhirah. Fa inna jaminhu fama ba'dahu aisaru minhu. Wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Sesungguhnya kata Utsman, kubur, alam kubur adalah tempat persinggahan pertama dari negeri akhirat. Sebelum kita masuk ke mahsyar, masuk ke sirat, lalu surga atau neraka, mesti kita memasuki alam kubur. Kata Utsman, sesungguhnya kubur, alam kubur, ini adalah tempat persinggahan pertama dari negeri akhirat. Kalau seseorang selamat dari kubur, selamat dari siksa kubur, maka yang setelahnya lebih mudah lagi. Artinya kalau kita diberikan karunia oleh Allah, selamat dari siksa kubur, berarti di akhirat kita akan bahagia. Karena siksa kubur ini menentukan keadaan di akhirat nanti. Namun kata Utsman, kalau dia tidak selamat dari siksa kubur, maka yang setelahnya lebih berat lagi. Artinya kalau seseorang sudah tidak selamat dari siksa kubur, dia terkena siksa kubur, berarti di akhirat dia akan mendapatkan siksa yang lebih berat lagi.
Itulah yang menyebabkan Utsman bin Affan menangis terseduh-seduh hingga basah jenggotnya. Lalu hadirin, hamba-hamba Allah yang semoga dimuliakan oleh Allah, faedah berikutnya yang bisa kita petik dari hadis dalam Sunan Abu Daud tadi, yakni disyariatkan mendoakan orang yang sudah dikuburkan. Disyariatkan mendoakan orang yang sudah dikuburkan, berdoa kepada Allah untuk orang yang sudah dikuburkan. Dan disyariatkan juga mengingatkan yang hadir ketika itu dalam penguburan untuk mendoakannya, berdoa kepada Allah untuknya. Karena bisa jadi orang lalai di dalam ketika prosesi pengkuburan, bukannya mengingat akhirat, malah dia humor, cerita lucu, cerita lawak, tertawa. Dalam keadaan kematian nampak di depan matanya. Maka ingatkan orang seperti ini, ingatkan tentang siksa kubur, ingatkan tentang akhirat, dan ingatkan tentang hak saudaranya yang baru saja dikuburkan. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari hadis dalam Sunan Abu Daud tadi yang disebutkan dalam khutbah pertama tadi, yakni orang yang sudah meninggal lebih membutuhkan pertolongan daripada orang yang masih hidup. Orang yang sudah meninggal lebih membutuhkan pertolongan daripada orang yang masih hidup. Orang yang sudah mati lebih membutuhkan doa dari orang yang masih hidup. Karena itu sangat mengherankan, sangat aneh heran. Orang yang minta tolong kepada orang yang sudah mati, meminta tolong kepada orang yang sudah dalam kubur. Padahal orang yang dalam kubur lebih membutuhkan pertolongan daripada yang masih hidup. Sangat heran orang yang berdoa kepada penghuni kubur, wahai fulan, wahai wali fulan, tolonglah saya, wahai nabi, tolonglah saya. Bagaimana bisa berdoa kepada orang mati? Bagaimana bisa kepada orang yang sudah meninggalkan alam dunia? Orang yang sudah meninggal lebih membutuhkan doa kita, lebih membutuhkan pertolongan kita, bukan kita yang membutuhkan pertolongan dia. Maka hadirin, berdoalah kepada Allah, bukan berdoa kepada orang yang sudah mati. Tidak boleh kita berdoa kepada orang mati. Tidak boleh kita meminta tolong kepada orang mati. Jangan sekali-kali kita minta tolong kepada orang mati, walaupun menjadikannya sebagai perantara. Berkata Imam Al-Ghazali dalam Ghayatul Amani, al-mu'minu la yaj'alu bainahu wa bainallahi wasa'id fi talab. Seorang mukmin tidak boleh menjadikan perantara antara dirinya dengan Allah dalam hal permintaan. Seorang mukmin, siapapun yang ngaku mukmin, kata Imam Al-Ghazali, tidak boleh menjadikan perantara, membuat perantara antara dirinya dengan Allah dalam hal permintaan. Artinya apa? Minta langsung kepada Allah tanpa perantara orang mati. Dan berkata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Fathur Rabbani, beliau berkata, is'alullah wa la tas'alu ghairah, ista'inu bihi wa la tasta'inu bi ghairih. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, mintalah kepada Allah dan jangan minta kepada selainnya. Mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan minta pertolongan kepada selainnya. Ini wasiat beliau, dan ini sesuai dengan sabda Nabi yang disebutkan dalam Mu'jam, dalam riwayat Tabrani, ketika Abu Bakar meminta istighatsah, meminta tolong kepada Nabi, maka Nabi pun berkata, innahu la yustaghatsu bi wa innama yustaghatsu billah. Sesungguhnya jangan minta tolong kepadaku, kata Nabi. Jangan istighatsah kepadaku, jangan minta tolong kepadaku. Meminta tolong itu hanyalah kepada Allah. Itulah hadirin. Dan ini juga nasihat Nabi kepada Ibnu Abbas yang ketika itu masih kecil. Disebutkan dalam Sunan Tirmidzi, Nabi SAW memberikan wasiat kepada Ibnu Abbas yang ketika itu masih kecil, masih anak. Ibnu Abbas mendapatkan wasiat dari Nabi. Kata Nabi, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau meminta sesuatu, wahai nak, mintalah kepada Allah. Dan kalau engkau memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Maka hadirin, mintalah pertolongan kepada Allah, bukan kepada orang mati. Jangan minta tolong kepada orang mati, mintalah kepada yang maha hidup. Jangan minta kepada makhluk yang penuh dengan kelemahan. Mintalah kepada zat, kepada Tuhan yang maha perkasa, maha kuasa, dan tidak memiliki kelemahan.